Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dengan majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya tentang tsaqafah Islamiyah atau wawasan keislaman, tentang akidah, fikih ibadah, praktek salat khusyuk, manasik haji dan manasik umroh, dan lain sebagainya. Pada kali ini kita masih dalam tema besar kita, yaitu tentang tsaqafah Islamiyah, 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yaitu alam yang keempat, alam persinggahan yang keempat. Nah, kajian-kajian ini saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan. Ayo, mari sama-sama kita ikuti. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menjalani proses demi proses di dalam rahim ibu, sampailah jabang bayi itu berusia 9 bulan 10 hari. Kemudian jabang bayi tersebut dipindahkan oleh Allah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam di mana kita sekarang tinggal. Alam dunia sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ghafir ayat 67, Allah berfirman, Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian berubah menjadi nutfah, setetes air mani. Tsumma min alaqah. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim seperti lintah. Tsumma yakhrujukum tiflan. Kemudian Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu ke dunia ini tiflan, seorang anak bayi. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian Allah membiarkan kamu hidup sehingga kamu menjadi dewasa. Tsumma litakunu syuyukhon. Kemudian Allah membiarkan kamu hidup sehingga kamu menjadi tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Dan di antara kamu ada orang yang diwafatkan sebelum tua. Walitablughu ajalam musamma. Dan ada di antara kalian dibiarkan hidup sampai dia meninggal pada waktu yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Demikianlah kehidupan di alam dunia ini. Ilustrasinya kira-kira begini. Kita lahir ke dunia sebagai anak bayi. Lalu kita belajar duduk. Kemudian kita belajar merangkak. Kemudian kita belajar berjalan. Setelah itu mulailah sekolah. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian jadi sarjana. Lalu bekerja. Setelah bekerja mendapat uang. Nah, setelah mendapat uang, lama-lama pinggangnya mulai sakit. Maka pun dia lalu pakai tongkat. Semakin lama semakin membungkuk. Lama-lama tidak tahan lagi berjalan, dia pun duduk di kursi roda. Nggak berapa lama pun akhirnya terbaring di tempat tidur, dia meninggal.
pada akhirnya dia masuk ke dalam kubur. Inilah kehidupan manusia secara jasmani di dunia ini. Baik hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lamakah hidup manusia di muka bumi ini? Mari kita lihat firman Allah surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum masalal hayatid dunia. Ceritakanlah bagi mereka, wahai Muhammad, tentang perumpamaan kehidupan dunia. Kama'in, seperti air hujan, anzalnahu minas sama, yang telah kami turunkan dari langit. Fakhtalato bihi nabatul ard. Dengan air hujan itu maka tumbuh suburlah pohon-pohon di muka bumi. Fa'asbaha hashiman. Tapi kemudian pohon-pohon itu, tumbuhan itu menjadi kering kerontang. Hashiman, kering kerontang. Tadruhur riyah, lalu ditiup oleh angin. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu maha menentukan. Jadi seperti air hujan saja hidup di dunia ini. Air hujan turun, tumbuh-tumbuhan subur sementara, tapi tak berapa lama kering kerontang dia. Nah, lama-lama ditiup angin, berguguran daunnya, tumbang semua, habis semua. Nah, itulah ya, hidup manusia. Seperti air hujan saja. Tidak lama-lama dia. Baik. Lalu hidup di muka bumi ini sangat singkat. Mari kita perhatikan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 259. Fa'amatahullahu mi'ata am. Lalu Allah mematikan seseorang itu selama 100 tahun. 100 tahun di alam kubur dia masuk, 100 tahun dunia. Tsumma ba'atsah, lalu Allah membangkitkan orang tersebut. Qala, Allah bertanya, kam labista, berapa lama engkau tinggal di kuburan itu? Qala, dia menjawab, labistu yauman, aku telah tinggal di kuburan itu selama 1 hari ya Rabb. Au ba'da yaum, atau mungkin setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata am. Tidak, tapi kamu telah tinggal di kuburan itu selama 100 tahun. Jadi perasaan dia baru 1 hari atau setengah hari, padahal sudah 100 tahun. Nah, jadi 100 tahun dunia itu sama dengan 1 hari atau setengah hari alam kubur. Jadi singkat sekali hidup kita. Umur kita paling 75, 80. Tidak sampai 1 hari kuburan. Nanti kita mau ke kuburan. Kan singkat hidup ini. Nah, ini hamba-hamba Allah, singkat sekali. Baik. Hidup di muka bumi ini lebih singkat lagi jika dibandingkan dengan waktu langit. Nah, tadi waktu kubur. Ya, sekarang waktu langit. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia Allah mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi diatur urusan lewat malaikat-malaikat Allah. Tsumma ya'ruju ilaih. Kemudian malaikat-malaikat Allah membawa urusan itu kembali kepada Allah. Fi yaumin, dalam 1 hari waktu langit. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Adalah kadarnya, ukurannya setara dengan 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun menurut hitungan kalian di muka bumi ini. Nah, jadi 100 tahun dunia itu sama dengan 1 hari waktu langit. Ya Allah, singkat hidup kita dibandingkan waktu langit. Ya. 100 tahun dunia sama dengan 1 hari alam kubur. Itu tadi. 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari waktu langit.
Lalu 10 hari alam kubur sama dengan 1 hari waktu langit. Jadi masing-masing alam itu ada waktu-waktunya berdasarkan firman Allah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita bandingkan dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat yang keempat. Allah berfirman, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih." Naiklah para malaikat dan Jibril kepada Allah ke langit, langit ketujuh. Fi yaumin, dalam 1 hari. Kana miqdaruhu, adalah ukurannya, kadarnya khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun waktu bumi. Ya Allah, lebih singkat lagi di muka bumi ini. 50.000 tahun waktu bumi dibandingkan waktu langit. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, baik, hikmahnya adalah akhirat itu kekal, dunia itu binasa. Allah berfirman dalam surah Al-A'la, surah ke-87 ayat 16, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Jadi orang-orang kafir itu orientasinya duniawi. Hati-hati kita mengaku muslim, tapi kalau orientasi kita duniawi, secara nilai di sisi Allah bisa dihukumi kafir kita. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dunia yang menjadi orientasi hidup dia. Na'udzubillah. Nah, kata Allah selanjutnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara itu, kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dari dunia ini, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman, kita wajib berorientasi akhirat. Kenapa? Karena dia lebih baik dan lebih kekal. Artinya, semua aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini harus bisa bernilai akhirat dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, sekali lagi dengan rendah hati silakan subscribe. Nah, kemudian kritikan-kritikan, saran-saran dan pertanyaan silakan hubungi nomor berikut ini. Lalu untuk melihat video kajian lainnya, silakan di YouTube ketik channel saya berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan pada part yang kedua, insya Allah.